Setelah berhasil memenangkan lelang untuk liontin pusaka warisan keluargaku, Baskara berkata, berikan saja pada Rania, liontin itu akan terlihat lebih indah jika ia yang memakainya. Seketika, suasana di balai lelang menjadi hening. Rania Larasati, yang duduk di sebelah kanan Baskara, matanya langsung memerah seolah baru saja mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Ia mengenakan gaun sifon hijau muda, lehernya yang jenjang dan putih tampak jelas, dan jari-jarinya sudah terulur ke arah liontin giok itu. Liontin itu adalah peninggalan eyang putriku. Berbentuk tetesan air dari giok putih kehijauan, dengan guratan awan alami di dalamnya yang eyang sebut sebagai genggaman hati. Dulu, sambil memangkuku, eyang pernah berkata bahwa liontin ini adalah simbol kekuatan. Sebelum wafat, beliau menitipkannya ke sebuah yayasan amal dan berpesan agar aku sendiri yang menebusnya kembali di usiaku yang ke-28. Beliau berkata, Nindita, jika saat kau mengambilnya kembali terasa begitu berat, maka jangan pernah menyerahkan dirimu pada orang yang tidak pantas. Malam ini, aku berencana memakai liontin itu di pernikahan kami 3 hari lagi, setelah memenangkannya di pelelangan. Namun, baru saja Baskara memenangkannya dengan harga 80 miliar rupiah, ia langsung memberikannya kepada Rania. Pembawa acara masih memegang mikrofon dengan senyum yang membeku di wajahnya. Para tamu di sekitar memandangku. Ada yang bersimpati, ada yang sekadar menonton drama, dan ada pula yang tampak senang melihat kemalanganku. Melihatku hanya diam, Baskara mengerutkan kening dan berbisik, Anindita, jangan membuatku malu di acara seperti ini. Aku menatapnya. Ia mungkin benar-benar merasa bahwa yang dipermalukan adalah dirinya, bukan aku. Aku bertanya, kamu tahu liontin ini milik siapa? Baskara menjawab dengan tidak sabar. Bukankah hanya perhiasan lama dari keluargamu? Rania sejak kecil sakit-sakitan. Hari ini ia jarang-jarang menyukai sesuatu, apa salahnya kamu mengalah sekali saja? Rania segera menarik tangannya. Kak Baskara, sudahlah. Kalau Kak Nindita tidak mau, jangan dipaksa. Aku hanya merasa liontin ini sangat familiar, seperti pernah kulihat dalam mimpi waktu kecil. Ia berbicara dengan nada lembut, namun air matanya jatuh dengan begitu pas. Wajah Baskara menjadi semakin dingin. Anindita Pramesti, apa kamu harus bersaing dengan Rania untuk hal ini? Aku tiba-tiba tertawa. 8 tahun. Aku dan Baskara sudah kenal selama 8 tahun, berpacaran 5 tahun, dan bertunangan selama setahun. Aku menemaninya melewati masa-masa tersulit Aditama Group, menjaganya di rumah sakit saat ayahnya sakit, menenangkan ibunya yang selalu mengkritikku, dan menahan segala ucapan tidak enak demi keluarga Aditama. Sebelum Rania kembali dari luar negeri, Baskara bilang Rania hanyalah seorang adik. Saat Rania demam tengah malam, ia meninggalkanku yang sedang mencoba gaun pengantin untuk menemaninya. Saat Rania bilang takut petir, ia membiarkannya tinggal di kamar tamu di rumah yang akan kami tempati setelah menikah. Saat Rania bilang tak ingin datang ke pesta sendirian, ia memindahkan kursiku ke pojok ruangan. Setiap kali, ia selalu berkata, Nindita, dewasalah sedikit. Malam ini, ia ingin liontin pusaka warisan eyangku juga ikut dewasa. Aku menunduk dan melepaskan cincin pertunangan dari jari manis kiriku. Berlian itu jatuh ke atas meja dengan bunyi yang sangat pelan. Wajah Baskara berubah. Apa maksudmu? Aku mengambil ponselku dan menelepon Pak Wijoyo, pengacaraku. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Suara Pak Wijoyo terdengar tenang. Ibu Anindita? Aku berkata, aktifkan klausul 3. Hentikan semua kucuran investasi untuk Aditama Group. Bekukan semua dana yang belum cair, dan batalkan semua pencairan dana yang belum ditandatangani. Baskara sontak berdiri. Anindita Pramesti. Aku tidak memandangnya, hanya menambahkan satu kalimat, tarik dana investasi sebesar 6 triliun rupiah. Selain itu, beritahu pihak hotel, wedding organizer, dan media bahwa pernikahan dibatalkan. Balai lelang benar-benar gempar. Air mata di wajah Rania seolah membeku. Baskara mencengkeram ponselku. Kamu sudah gila? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku mengangkat wajahku. Aku sadar. Aku mendorong tangannya perlahan. Dan 6 triliun itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Bisa. Karena otorisasi finalnya ada padaku. Ia tertegun. Rahasia ini, keluarga Aditama hanya tahu setengahnya. Mereka hanya tahu keluarga Pramesti akan menginvestasikan 6 triliun rupiah untuk menyelamatkan rantai modal Aditama Group yang nyaris putus. Mereka tidak tahu bahwa saat Eyang Putri mendirikan dana perwalian, tertulis dengan jelas, semua investasi yang terikat dengan pernikahan, tanda tangan finalnya ada padaku. Jika aku setuju,
Uang itu akan masuk ke Aditama. Jika aku tidak setuju, Aditama tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jakun Bhaskara bergerak, suaranya merendah. Nindita, ini bukan saatnya marah-marah. Ada apa-apa, kita bicarakan di rumah. Aku menunjuk liontin di dekat tangan Rania. Kembalikan itu padaku. Rania segera memeluk kotak itu seolah ketakutan. Kak Nindita, aku tidak bermaksud merebutnya. Kak Bhaskara yang memaksa. Aku tidak bertanya padamu, potongku. Bhaskara berdiri di depannya. Liontin ini aku yang memenangkannya. Aku membalikkan layar ponselku ke arahnya. Rekening pembayaran. Anindita Pramesti. Perjanjian perwakilan lelang. Anindita Pramesti. Otorisasi pembelian kembali barang lelang. Anindita Pramesti. Setiap baris tertulis dengan sangat jelas. Wajah Bhaskara memucat sedikit demi sedikit. Di sekitar kami, orang-orang mulai berbisik. Ternyata pakai uangnya dia, tapi diberikan ke wanita lain. Memalukan sekali. Bhaskara mendengarnya, wajahnya terasa panas. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu, tapi Rania tidak mau melepaskannya. Sambil menggigit bibir, Rania berkata, Kak Bhaskara, bukankah kamu bilang ini untukku? Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Bhaskara. Ia memandangku, berharap aku akan mengalah seperti biasa. Aku tidak bergerak. 3 detik kemudian, ia akhirnya mengambil kotak itu dari tangan Rania dan menyerahkannya padaku. Puas. Aku menerima liontin itu. Terasa dingin di bawah cahaya lampu. Aku menutup kotaknya dan berbalik untuk pergi. Di belakangku, Bhaskara mengejar. Anindita Pramesti, jika kamu melangkah keluar dari pintu ini hari ini, kita benar-benar berakhir. Aku berhenti dan menoleh ke arahnya. Bhaskara, kamulah yang lebih dulu mendorongku keluar. Saat aku sampai di pintu, ponselnya berdering. Ia mengangkat telepon dan hanya mendengarkan selama 2 detik, wajahnya langsung pucat pasi. Suara di seberang telepon begitu keras hingga aku pun bisa mendengarnya. Pak Bhaskara, bank baru saja memberitahu bahwa mereka menangguhkan kredit. Dana 6 triliun dari pihak Pramesti ditarik. Beberapa pemasok juga meminta pembayaran dipercepat. Direktur utama meminta Anda segera kembali. Bhaskara menatapku. Pada saat itu, ia akhirnya sadar bahwa teleponku tadi bukanlah gertakan sambal. Di belakang panggung balai lelang, Bhaskara mencegatku. Ia mencengkeram pergelangan tanganku dengan sangat kuat. Anindita, menarik investasi sebesar ini adalah masalah besar. Setidaknya kamu harus membicarakannya denganku. Aku menatap tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Bhaskara, saat kamu memberikan liontin pusakaku kepada orang lain, apakah kamu membicarakannya denganku? Ia terdiam. Rania mengikuti di belakang, air matanya belum kering. Kak Nindita, ini semua salahku. Jangan salahkan Kak Bhaskara. Kalau kakak tidak senang, aku bisa tidak menerima liontinnya, dan aku juga tidak akan datang ke pernikahan kalian. Aku tertawa sinis. Tentu saja kamu tidak akan datang. Rania tertegun, karena tidak akan ada pernikahan, kataku. Raut wajah sedihnya nyaris tak bisa dipertahankan. Bhaskara menahan amarahnya. Apa kamu harus melakukan ini sampai sejauh ini? Aku menyentakkan tanganku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Saat itu, Pak Wijoyo tiba. Ia mengenakan setelan jas hitam, memegang sebuah map, diikuti oleh 2 asisten. Bhaskara mengenalnya. Tahun lalu, saat proses pendanaan Aditama Group, semua kontrak kunci diperiksa oleh tim Pak Wijoyo. Karena itu, nada bicara Bhaskara langsung berubah. Pak Wijoyo. Nindita sedang emosional. Ucapannya tadi tidak bisa dianggap serius. Pak Wijoyo menatapku. Ibu Anindita. Apakah ibu mengonfirmasi pelaksanaan penarikan investasi dan pembatalan perjanjian pernikahan? Aku mengangguk. Konfirmasi. Pak Wijoyo membuka mapnya. Pak Bhaskara, berdasarkan surat kesepahaman investasi antara Dana Lestari Pramesti dan Aditama Group, sebelum pencairan dana resmi, pemberi otorisasi final berhak menghentikan investasi berdasarkan adanya risiko integritas yang signifikan. Insiden pemberian hadiah secara terbuka malam ini, penggunaan dana yang tidak jelas, serta perubahan kesepakatan harta pranikah, semuanya dapat memicu klausul penangguhan. Wajah Bhaskara menjadi suram. Risiko integritas apa? Ini hanya masalah sebuah liontin. Pak Wijoyo berkata dengan tenang. Pak Bhaskara, dana lelang liontin ini berasal dari rekening pribadi Ibu Anindita. Anda, tanpa otorisasi, mencoba mengalihkan barang lelang dan memberikannya kepada pihak ketiga di depan umum. Selain itu,
Dalam 3 bulan terakhir, Anda berulang kali meminta Ibu Anindita untuk membayar uang muka pernikahan, cicilan akhir rumah, dan biaya humas Aditama, namun sebagian dari dana tersebut mengalir ke rekening dan pengeluaran atas nama Nona Rania. Wajah Rania memucat. Baskara langsung menatapnya. Rania? Rania panik menjelaskan, aku tidak tahu. Semua itu kamu bilang sebagai kompensasi untukku. Kukira itu uangmu. Aku nyaris tertawa terbahak-bahak. Dengan satu kalimat, ia menyeret Baskara ke dalam masalah. Baskara semakin kesal. Pak Wijoyo, ini semua masalah perasaan pribadi, tidak perlu dibesar-besarkan. Pak Wijoyo menutup mapnya. Tetapi investasi 6 triliun dari Aditama terikat pada stabilitas ikatan pernikahan ini dan dasar kepercayaan kedua belah pihak. Baru saja ia selesai bicara, ponsel Baskara berdering lagi. Kali ini dari ayahnya, Pak Aditama. Begitu Baskara menjawab, teriakan ayahnya langsung terdengar. Apa yang kamu lakukan di pelelangan itu? Bank bertanya pada kami apakah penarikan dana oleh pihak Pramesti disebabkan oleh wan prestasi pribadimu yang serius. Sekarang, segera bawa Anindita kembali. Wajah Baskara pucat pasi. Ia mematikan telepon, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya melunak. Nindita, aku akui tadi, aku tidak berpikir panjang. Rania sakit-sakitan. Dia hanya menyukai liontin itu, aku tidak ingin membuatnya kecewa. Aku menatapnya. Inilah hal paling konyol dari Baskara. Ia bisa membuatku malu berkali-kali demi tidak mengecewakan Rania, lalu berbalik dan memberitahuku bahwa ia hanya tidak berpikir panjang. Aku bertanya, Baskara, kamu tahu kenapa aku harus memenangkan kembali liontin ini? Ia mengerutkan kening. Kamu bilang itu peninggalan eyangmu. Lalu apa kamu masih ingat kalau hari ini adalah hari peringatan wafatnya eyangku? Ia terdiam. Aku menatap matanya. Kamu tidak ingat. Tapi Rania bilang hari ini suasana hatinya sedang buruk, dan kamu ingat itu. Bibir Baskara bergerak. Rania berbisik, aku benar-benar tidak tahu hari ini adalah hari peringatan wafatnya eyangmu. Aku tidak menghiraukannya. Aku mengeluarkan sebuah perjanjian pranikah dari tasku. Perjanjian ini dikirimkan oleh Ibu Baskara kemarin. Di dalamnya tertulis dengan jelas. Setelah menikah, aku tidak boleh mencampuri urusan manajemen Aditama. Investasi dari pihak Pramesti dianggap sebagai dukungan bersama suami istri untuk pengembangan Aditama. Pendapatan studio pribadiku digabungkan ke dalam rekening keluarga. Sementara itu, aset pranikah Baskara, saham Aditama, dan dana perwalian keluarga, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Yang paling konyol, di akhir perjanjian ditambahkan satu klausul. Jika pernikahan dibatalkan karena alasan emosional dari pihak perempuan menanggung seluruh kerugian persiapan. Aku memberikan perjanjian itu kepada Baskara. Ini yang ibumu minta aku tanda tangani. Apa kamu tahu? Baskara menghindari tatapanku. Ia tahu. Aku jadi mengerti. Jadi, kalian di satu sisi menginginkan uangku, di sisi lain mencegahku mendapatkan sepeser pun dari kalian. Suara Baskara merendah, itu keinginan ibuku, bukan berarti aku setuju. Kamu tidak mencegahnya, itu artinya kamu setuju. Aku merobek perjanjian itu menjadi 2 dan membuangnya ke tempat sampah di sebelah. Mulai sekarang, aku tidak akan menandatangani dokumen apapun dari keluarga Aditama, tidak akan menanggung tanggung jawab apapun untuk kalian, dan tidak akan membayar sepeser pun lagi untuk kalian. Saat aku keluar dari belakang panggung, ayah dan ibu Baskara tiba. Ibu Baskara mengenakan kebaya ungu tua, wajahnya tegang. Begitu melihatku, ia langsung membentak dengan suara tertahan, Nindita, anak perempuan kalau merajuk harus ada batasnya. Kamu dan Baskara akan segera menikah, jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Aku berhenti. Tante, mulai sekarang, saya adalah orang luar. Ibu Baskara terdiam kaku. Ayah Baskara lebih langsung. Nindita, 6 triliun bukan jumlah yang kecil. Aditama punya puluhan ribu karyawan. Kamu tidak bisa mempertaruhkan nasib begitu banyak orang hanya karena masalah sepele. Aku berkata, Pak Aditama, nasib karyawan Aditama tidak seharusnya digantungkan pada kesabaranku. Wajah Pak Aditama menjadi gelap. Ibu Baskara panik. Kalau kamu menarik investasi sekarang, bagaimana nasib keluarga Aditama? Bagaimana nasib Baskara? Aku memandang Baskara. Bukankah ia masih punya Rania? Rania berdiri di belakang Baskara, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, Baskara tidak langsung melindunginya. Aku berbalik dan masuk ke mobil. Sebelum pintu mobil ditutup, Baskara mengejar dengan suara serak. Nindita, jangan pergi dulu. Kita bicara di apartemen kita.
Aku menatapnya dari balik jendela mobil. Apartemen kita. Aku membuka ponselku, masuk ke aplikasi kunci pintar. Di sana tercatat, selama sebulan terakhir, kata sandi sementara untuk Rania telah digunakan 27 kali. Aku mengirimkan tangkapan layar itu kepadanya. Baskara, apakah tempat itu masih apartemenku? Mobil mulai melaju. Dari kaca spion, aku melihatnya membeku di tempat. Dan Rania, berdiri di sampingnya, tangannya perlahan mengepalkan ujung gaunnya. Aku tidak langsung pulang ke rumah keluarga Pramesti. Aku pergi ke apartemen yang seharusnya menjadi rumah kami. Apartemen penthouse di kawasan SCBD. Yang kami pilih bersama setelah bertunangan. Aku membayar 70% uang mukanya dan mengawasi renovasinya selama setengah tahun. Bahkan lampu di teras depan adalah pilihanku sendiri. Dulu, Baskara memelukku dan berkata, "Nindita, kelak, disinilah rumah kita." Sekarang, catatan kunci pintu memberitahuku bahwa rumah ini sudah lama memiliki penghuni wanita lain. Aku membuka pintu dengan akun utama. Begitu lampu teras menyala, aku melihat sepasang sepatu wanita berwarna krem di rak paling bawah. Bukan ukuranku. Di tepinya ada hiasan mutiara kecil. Rania menyukai hal-hal seperti itu. Aku masuk dan mengganti sepatu. Aroma pengharum ruangan juga sudah diganti. Aku tidak suka wangi bunga yang manis, karena sebelum Eyang wafat, kamar perawatannya selalu beraroma seperti itu. Baskara tahu itu. Tapi sekarang, seluruh ruangan dipenuhi aroma sedap malam yang disukai Rania. Aku masuk ke ruang ganti. Di sisi kiri, tempat yang seharusnya menggantung gaun resepsi pernikahanku, kini ada 3 gaun berwarna terang. Label harganya belum dilepas, mereknya tidak murah. Di dalam laci, ada jepit rambut, lipstik, dan anting-anting milik Rania. Bahkan di laci meja samping tempat tidur utama, ada sekotak obat tidur yang sering ia minum. Aku mengambil kotak obat itu, memotretnya, lalu membuka brankas di ruang kerja. Di dalamnya tersimpan dokumen pernikahan kami, tagihan apartemen, dan daftar perhiasan. Tanganku berhenti saat melihat daftar perhiasan. Anting zamrud warisan Eyang yang seharusnya kupakai di hari pernikahan, telah diganti dengan 1 set berlian biasa. Di sebelahnya ada catatan kecil. Zamrud terlalu tua. Lebih cocok dipakai Rania. Pinjamkan padanya untuk foto di hari pernikahan. Tulisan tangan itu milik Baskara. Hatiku terasa seperti diiris perlahan oleh pisau tumpul. Ternyata, liontin giok itu bukan yang pertama. Hanya saja, ini yang pertama kali terjadi di depan semua orang. Aku memotret catatan itu, lalu membuka rincian pembayaran pernikahan. Wedding organizer, hotel, gaun, bunga. Sebagian besar cicilan terakhir aku yang membayarnya. Tapi di antara itu, ada satu pembayaran sebesar 2,8 miliar rupiah dengan keterangan konsultan citra pernikahan. Penerima sebenarnya adalah sebuah studio atas nama Rania Larasati. Aku mengklik profil studio itu. Didirikan kurang dari 2 bulan lalu, dengan Rania sebagai pemilik. Bidang usahanya tertulis dengan sangat megah. Konsultasi etiket, penataan perhiasan, manajemen citra. Aku tertawa. Baskara. Di satu sisi membiarkanku menanggung biaya pernikahan, di sisi lain mentransfer uang itu ke cinta pertamanya. Pengaturan yang sungguh cerdik. Aku mengekspor semua catatan itu dan mengirimkannya ke Pak Wijoyo. Ia segera membalas. Sudah diterima. Disarankan untuk pindah malam ini dan simpan bukti kondisi rumah saat ini. Aku membalas, baik, dan mulai berkemas. Sebenarnya barang-barangku tidak banyak. Beberapa potong pakaian, beberapa buku catatan restorasi, 1 set alat perak peninggalan Eyang, dan sebuah bingkai foto tua. Di dalamnya ada fotoku bersama Eyang. Barang-barang Baskara tidak ada yang kusentuh. Aku hanya mengambil semua yang menjadi milikku. Di tengah-tengah berkemas, pintu terbuka. Baskara masuk dengan tergesa-gesa, dahinya berkeringat. Anindita, apa lagi yang mau kamu lakukan? Aku memasukkan buku catatan terakhir ke dalam koper. Pindahan. Ia menatap koper-koper di lantai, dan akhirnya panik. Hanya karena sebuah liontin, kamu mau menghapus 5 tahun hubungan kita? Aku mengangkat kepala menatapnya. Bukan sebuah liontin. Aku melemparkan catatan kecil itu ke depannya. Tapi karena setiap kali, kamu selalu merasa barang-barangku bisa diberikan padanya. Melihat catatan itu, wajah Baskara menegang. Itu hanya untuk foto. Rania kembali ke sini tanpa punya perhiasan yang layak, dulu hidupnya susah. Jadi hidupku mudah? Tanyaku. Ia terdiam. Aku melanjutkan, anting pernikahanku ia pinjam. Rumah yang akan jadi tempat tinggalku ia bisa tinggali. Uangku bisa kamu transfer kepadanya.
Liontin pusakaku juga mau kamu berikan padanya. Baskara. Di matamu, aku ini tunanganmu atau gudang persediaannya? Wajah Baskara menegang. Jangan bicara sekasar itu. Baiklah. Kataku. Aku ganti. Kalian mencuri dengan begitu lancar. Anindita Pramesti, teriaknya marah. Dari pintu, terdengar suara lirih Rania. Kak Baskara, apa sebaiknya aku tidak datang? Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan jas milik Baskara. Pemandangan ini terlalu familiar. Setiap kali ia muncul, ia selalu tampak seperti bunga putih kecil yang tertiup angin. Dan Baskara akan selalu menjadi yang pertama menghampirinya. Benar saja, Baskara mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya. Kenapa kamu kesini? Bukankah sudah kusuruh tunggu di mobil? Rania menunduk. Aku takut kalian bertengkar karena aku. Ia melihat koper di kakiku, matanya berbinar sejenak sebelum cepat-cepat ia sembunyikan. Kak Nindita, kakak mau pindah? Sebenarnya aku bisa pergi, sungguh. Bagus. Kalau begitu pergilah, kataku langsung. Ia terdiam. Baskara segera melindunginya. Anindita, bisakah kamu tidak terus menyudutkannya? Melihatnya melindungi Rania, aku tiba-tiba merasa lelah. Rasa sakitnya hilang. Benar-benar hilang. Aku menarik koperku. Rumah ini akan kurus lewat pengacara. Uang muka, renovasi, biaya layanan, air, listrik. Setiap rupiah yang kukeluarkan akan kuhitung. Wajah Baskara berubah. Kamu mau berhitung uang denganku? Kita sebentar lagi menikah. Dibatalkan, sahutku. Ia menggertakkan gigi. Aku tidak setuju. Aku berhenti di pintu. Baskara, pernikahan butuh persetujuan 2 orang. Pembatalan hanya butuh 1 orang yang sadar. Aku masuk ke dalam lift. Sebelum pintunya tertutup, Rania tiba-tiba mengangkat ponselnya, seolah tak sengaja mengarahkannya pada dirinya sendiri. Aku melihat sekilas layar ponselnya, ada antarmuka siaran langsung. Judulnya, Si Cinta Pertama yang Disalahpahami, Malam Ini Sungguh Berat. Di lehernya, tergantung liontin pusakaku. Tatapanku menajam. Baskara belum sadar, tapi aku sudah melangkah keluar dari lift dan menelepon Pak Wijoyo. Liontinnya belum dikembalikan. Rania sedang siaran langsung memakainya. Suara Pak Wijoyo menjadi serius. Saya yang akan urus. Aku menatap pantulan diriku di cermin lift. Tidak menangis, tidak berantakan. Hanya tatapan mata yang terasa asing. Mulai saat ini, aku tidak akan memberi mereka kelonggaran sedikit pun. Siaran langsung Rania dengan cepat direkam dan tersebar. Ia duduk di ruang tamu apartemen kami, matanya merah, lehernya dihiasi liontin pusakaku. Di kamera, ia berkata dengan suara lirih, aku sungguh tidak bermaksud merebut milik siapapun. Hanya saja Kak Baskara bilang aku terlihat cantik memakainya, dan itu bisa membuatku senang. Di kolom komentar, ada yang bersimpati padanya, ada juga yang memakiku. Mereka bilang aku mentang-mentang kaya dan menindas cinta pertama yang lemah dan sakit-sakitan. Katanya, hanya sebuah liontin, kenapa harus membuat keluarga tunangan bangkrut? Katanya, wanita paling menakutkan adalah yang pencemburu. Aku membaca beberapa komentar lalu menutup ponselku. Pak Wijoyo bertanya apakah aku ingin segera mengeluarkan pernyataan. Aku bilang tidak perlu. Biarkan dia bicara lebih banyak lagi. Pak Wijoyo mengerti maksudku. Semakin banyak ia bicara, semakin lengkap buktinya. Keesokan siangnya, Ibu Baskara meneleponku langsung. Nada bicaranya tidak lagi sekaku semalam, tapi masih mempertahankan wibawa sebagai orang yang lebih tua. Nindita, malam ini pulanglah untuk makan malam. Ayahmu juga ada. Kita sebagai keluarga selesaikan kesalahpahaman ini. Aku bertanya, apakah Rania ada di sana? Ibu Baskara terdiam sejenak. Rania juga ada. Bagaimanapun, dia merasa bersalah padamu. Aku tersenyum. Baik, saya akan datang. Pukul 7 malam, aku tiba di kediaman lama keluarga Aditama. Ruang makan sudah penuh. Ayah dan Ibu Baskara, Rania, dan beberapa kerabat keluarga Aditama. Di meja terhidang masakan yang dulu kusukai. Tapi kursiku diatur di sebelah kiri Baskara. Rania duduk di sebelah kanannya, persis seperti di balai lelang semalam. Aku tidak duduk. Ibu Baskara mengerutkan kening. Kenapa berdiri saja, duduklah. Aku melirik leher Rania. Liontin itu masih di sana. Melihat tatapanku, ia langsung menutupi lehernya. Kak Nindita, aku sebenarnya mau mengembalikannya, tapi Kak Baskara bilang kakak masih marah. Takut kakak tambah marah kalau melihatku.
Baskara berkata dengan suara berat, Nindita, duduklah dulu. Hari ini kita di sini bukan untuk bertengkar. Aku duduk, meletakkan tasku di samping. Pak Aditama langsung ke pokok permasalahan. Nindita, soal kejadian semalam, Baskara memang salah. Saya sudah memarahinya. Tapi penarikan investasi bukan masalah kecil. Kalian anak muda bertengkar jangan sampai melibatkan perusahaan. Aku bertanya, lalu menurut Pak Aditama, apa yang dianggap masalah besar? Pak Aditama mengerutkan kening. Aditama Group sekarang punya puluhan ribu karyawan yang menunggu gaji. Pemasok, bank, dan mitra bisnis semua mengawasi. Penarikan investasimu akan memicu efek berantai. Lalu, Ibu Baskara menyambung, jadi, malam ini kamu telepon pihak Pramesti, batalkan penarikan investasinya. Soal Liontin, biar Rania kembalikan padamu. Ia mengatakannya dengan enteng, seolah aku hanya lupa membawa kantong plastik saat belanja di warung. Rania segera melepas liontinnya, tapi gerakannya sangat lambat. Jari-jarinya sengaja menggesek permukaan liontin. Air matanya kembali jatuh. Kak Nindita, ini ku kembalikan. Jangan bertengkar dengan Kak Baskara gara-gara aku. Sejak kecil aku tidak punya orang tua, Kak Baskara hanya kasihan padaku. Seorang tante dari keluarga Aditama menghela napas. Nindita, Rania itu kasihan. Kamu dari keluarga berada, sejak kecil punya segalanya. Kenapa harus perhitungan dengannya? Aku mengangkat wajah. Keluargaku berada, jadi barang pusakaku harus kuberikan padanya? Uangku harus kuhabiskan untuknya. Aku akan segera menikah, jadi rumahku harus ia tinggali? Ruang makan menjadi sunyi. Wajah Ibu Baskara berubah. Ucapanmu itu terlalu tajam. Aku mengeluarkan tablet dari tasku dan meletakkannya di meja. Kalau begitu, kita lihat sesuatu yang tidak terlalu tajam. Layar menyala. Gambar pertama adalah bukti pembayaran lelang liontin. Pembayar, Anindita Pramesti. Gambar kedua adalah tangkapan layar Rania saat siaran langsung memakai liontin. Gambar ketiga, catatan penggunaan kunci pintar apartemen. Gambar keempat, aliran dana untuk konsultan citra pernikahan. Gambar kelima, riwayat transfer dari Baskara ke Rania. Mulai dari 3 juta hingga 300 juta rupiah. Dari perhiasan hingga sewa apartemen. Dari tagihan medis hingga perjalanan pribadi. Total 17,86 miliar rupiah. Ibu Baskara sontak menatap Baskara. Dari mana uang ini? Wajah Baskara pucat pasi. Nindita, kamu menyelidikiku? Aku menyelidiki uangku sendiri, kataku. Rania menangis sambil menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu uang ini milik Kak Nindita. Kak Baskara bilang itu kompensasi untukku. Aku menatap Baskara. Kompensasi untuk apa? Ia tidak bicara. Aku yang menjawab untuknya. Kompensasi karena saat dia pergi ke luar negeri, kamu tidak mengejarnya. Kompensasi karena bertahun-tahun ia tidak bisa menikahimu. Kompensasi karena setelah ia kembali, ia hanya bisa melihatmu menikah denganku. Wajah Rania benar-benar pucat. Karena kata-kata itu bukan tebakanku. Itu adalah isi percakapan antara dia dan Baskara. Aku membuka halaman terakhir. Baskara mengirim pesan padanya. Rania, Nindita itu sangat pengertian. Setelah investasi ini cair, aku akan siapkan studio sendiri untukmu. Kamu tidak akan kususahkan. Rania membalas. Lalu bagaimana dengan liontin itu? Aku sangat menyukainya. Baskara. Dia akan mengalah. Meja makan sunyi senyap. Aku menatap Baskara. Lihat. Sejak awal kamu sudah tahu aku akan kamu paksa untuk mengalah. Baskara akhirnya panik. Nindita, itu hanya obrolan iseng. Lalu semalam, apa kamu melakukannya? Tanyaku. Ia terdiam. Pak Aditama, setelah melihat semua bukti, wajahnya kelabu. Ia akhirnya sadar ini bukan lagi sekadar membujukku kembali. Ini adalah masalah integritas investasi Aditama. Aku mengambil kembali tabletku. Makan malam ini, aku datang bukan untuk berdamai. Aku datang untuk memberitahu kalian. Besok pukul 10 pagi, aku dan tim pengacaraku akan secara resmi merilis pernyataan pembatalan pernikahan. Ibu Baskara sontak berdiri. Tidak boleh. Undangan pernikahan sudah disebar. Kamu mau taruh di mana muka keluarga Aditama? Aku juga berdiri. Saat kalian menginjak-injak mukaku, apa kalian pernah berpikir di mana aku harus menaruhnya? Rania tiba-tiba memegangi dadanya, tubuhnya melemah. Kak Baskara, aku sesak napas. Baskara secara refleks menopangnya. Semua orang juga menoleh ke arahnya. Aku berdiri di tempat, melihatnya sekali lagi memilih Rania.
Kali ini, aku tidak merasa terkejut. Aku hanya berkata, ambulans sudah kupanggilkan untuk kalian. Baskara membeku. Aku mengambil tasku. Lagi pula, setiap kali sampai di saat-saat kritis, dia selalu pingsan. Sebaiknya diperiksa dengan benar. Di luar, sirene ambulans terdengar dari jauh mendekat. Tangisan Rania berhenti sejenak. Keesokan paginya, Aditama Group mengadakan rapat darurat. Mereka tidak memberitahuku, tapi Pak Wijoyo mendapat kabar. Pak Aditama berencana mengumumkan di rapat itu bahwa aku dan Baskara hanya sedang bertengkar ala anak muda, dan investasi dari pihak Pramesti akan segera pulih. Jika kabar ini keluar, Aditama bisa menenangkan bank dan pemasok untuk sementara. Adapun aku, nantinya akan terjebak oleh opini publik. Jika aku tetap menarik investasi, aku yang akan dicap jahat. Jika aku memulihkan investasi, keluarga Aditama yang menang. Rencana mereka sangat bagus. Sayangnya, aku tidak lagi mau bekerja sama. Pukul 9.50 pagi, aku muncul di depan ruang rapat Aditama Group. Sekretaris yang melihatku tampak sangat kaget. Ibu Anindita, Direktur Utama sedang rapat. Aku langsung mendorong pintu masuk. Ruang rapat itu penuh. Pak Aditama sedang berbicara. Di layar besar, terpampang proposal kerja sama Aditama Group dan Dana Lestari Pramesti. Judulnya sangat indah. Aliansi strategis, menang bersama. Melihat 4 kata itu, mataku terasa perih. Wajah Pak Aditama menegang. Nindita, kenapa kamu kesini? Aku berjalan ke meja rapat. Untuk mengoreksi informasi yang salah. Baskara duduk di sisi kanan, matanya merah. Sepertinya ia tidak tidur semalaman. Rania tidak ada di sini, yang sedikit mengejutkanku. Ibu Baskara ada di sana, dan langsung mengerutkan kening begitu melihatku. Kamu mau membuat keributan apa lagi? Ini perusahaan. Aku menatapnya. Justru karena ini soal uang, lebih baik dibicarakan di perusahaan. Pak Wijoyo mengirimkan dokumen kepada semua peserta rapat, termasuk perwakilan bank, perwakilan pemasok, jajaran direksi Aditama, dan 2 dewan komisaris independen. Aku mulai berbicara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya Anindita Pramesti, sekaligus pemberi otorisasi final untuk investasi 6 triliun dari Dana Lestari Pramesti kepada Aditama Group. Tadi malam, saya telah secara resmi mengaktifkan klausul penangguhan. Ruang rapat riuh. Pak Aditama menggebrak meja. Anindita Pramesti, aku tidak berhenti. Alasan penangguhan ada 3. Pertama, Aditama Group menyembunyikan utang sebenarnya, selama tahap uji tuntas, termasuk 3 pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dan tidak diungkapkan. Kedua, Bapak Baskara Aditama berulang kali mengambil dana dari rekening pribadi saya dengan dalih pernikahan dan aset bersama, namun kenyataannya ditransfer kepada pihak ketiga. Ketiga, keluarga Aditama mencoba melalui perjanjian pernikahan untuk mencampurkan investasi Pramesti sebagai dukungan bersama suami istri demi menghindari pengawasan investasi. Seorang perwakilan bank segera membolak-balik dokumen. Wajah Pak Aditama berubah dari pucat menjadi kelabu. Itu semua hanya kesalahpahaman. Pak Wijoyo berkata dengan dingin, bukti-bukti sudah kami kirimkan ke email Bapak dan Ibu sekalian. Di ruang rapat, terdengar notifikasi ponsel satu persatu. Para eksekutif menunduk membaca, beberapa dari mereka wajahnya berubah. Baskara tiba-tiba berdiri. Nindita, aib keluarga jangan diumbar. Apa kamu harus seperti ini? Aku menatapnya. Semalam di balai lelang saat kamu menyuruhku menyerahkan liontin, kamu tidak merasa itu aib keluarga yang tidak boleh diumbar. Ia menggertakkan gigi. Aku sudah bilang, soal itu aku bisa minta maaf. Lalu bisakah kamu memutar kembali waktu? Tanyaku. Ia terdiam. Saat itu, seorang perwakilan pemasok berdiri. Pak Direktur, kami sebelumnya setuju menunda pembayaran karena dana dari Pramesti sudah pasti masuk. Sekarang Ibu Anindita menarik investasinya, maka utang sebesar 380 miliar rupiah itu kami minta dilunasi minggu ini. Orang lain ikut menimpali, kami juga. Perwakilan bank menutup dokumennya. Jika investasi dari Pramesti dibatalkan, model kredit Aditama perlu dievaluasi ulang. Paling lambat pukul 5 sore ini, mohon Aditama memberikan jaminan tambahan. Tangan Pak Aditama gemetar. Ibu Baskara akhirnya panik. Ia berbisik padaku, Nindita, tante kemarin bicaranya kasar. Tolong amankan dulu investasinya, masalah lain kita bicarakan di rumah. Aku shinapa nanama. Shinapa tama, shinapa nama. Shinapa tama nanapa tanapa tatanaman natan tanapan tanana. Shinapa tanapana. Napa tanaparaku anatu keluarga Aditama,
dan harus memikirkan gambaran besar. Ibu Baskara cepat-cepat mengangguk. Aku melanjutkan, tapi di perjanjian pranikah yang Tante berikan, tertulis, saya tidak boleh mencampuri manajemen Aditama, tidak boleh menuntut saham Aditama, dan tidak boleh menuntut hasil investasi. Wajahnya membeku. Aku meletakkan salinan perjanjian itu di meja rapat. Jadi saya mau bertanya, sebenarnya saya ini calon menantu keluarga Aditama atau mesin ATM gratis untuk Aditama? Tidak ada yang bicara. Di mata Baskara akhirnya muncul keretakan. Ia berbisik, perjanjian itu bisa kuubah. Aku menggeleng. Sudah terlambat. Aku mengambil sebuah pulpen. Pulpen itu tadinya disiapkan Pak Aditama untukku menandatangani surat konfirmasi hari ini. Di depan semua orang, aku mematahkannya menjadi dua. Saya tidak akan menandatangani satu pun dokumen yang menguntungkan Aditama lagi. Suara pulpen yang patah terdengar sangat jelas. Pak Aditama memejamkan matanya. Baskara tiba-tiba memutari meja rapat dan menghampiriku. Suaranya sangat pelan, hanya cukup untuk kudengar. Anindita, kalau kamu melakukan ini, Aditama akan hancur. Ayah dan ibuku tidak akan tahan. Aku juga akan diusir oleh dewan direksi. Aku menatap pria yang pernah kucintai selama 5 tahun ini. Ia akhirnya mulai merasakan sakit. Tapi rasa sakitnya bukan karena kehilangan aku, melainkan karena kehilangan Aditama. Lalu apa hubungannya denganku? Kataku. Pupil matanya menyusut. Aku berbalik dan meninggalkan ruang rapat. Saat sampai di pintu, asistenku tiba-tiba memberikan ponsel. Ibu Anindita, Rania mengunggah status baru. Aku mengambilnya dan melihat. Rania mengunggah foto selfie di kamar rumah sakit. Keterangannya, ada orang yang hanya bisa menyakiti dengan uang, sementara ada orang lain yang selalu menemani. Di foto itu, jas Baskara tersampir di sisi tempat tidurnya. Waktunya, pukul 8 pagi ini. Artinya, sebelum rapat penentuan nasib Aditama dimulai, Baskara lebih dulu menemuinya. Aku mengembalikan ponsel itu ke asistenku. Riak terakhir di hatiku telah hilang. Aku hanya berkata pada Pak Wijoyo, tolong periksa lengkap aliran dana di rekening studio atas nama Rania. Pak Wijoyo mengangguk. Sudah sedang diperiksa. Aku melangkah keluar dari gedung Aditama Group. Di luar, matahari bersinar terang. Di balik pintu kaca gedung Aditama, untuk pertama kalinya terdengar suara pertengkaran yang benar-benar tidak terkendali. Rania ternyata lebih serakah dari yang kubayangkan. Sore harinya, saat Pak Wijoyo mengirimkan laporan keuangannya, aku sedang di studio memperbaiki sebuah gelang perak tua. Gelang itu retak cukup dalam dan perlu diperbaiki sedikit demi sedikit. Setelah selesai membaca laporan keuangan studio Rania, pinset di tanganku berhenti bergerak. 2 bulan. Melalui apa yang disebut konsultan citra pernikahan, ia mengambil 2,8 miliar rupiah dari Baskara. Selain itu, ada sewa apartemen, perawatan kecantikan, belanja barang impor, perhiasan pribadi, hingga kelas terapi psikologis. Setiap transaksi tidak terlalu besar, tapi jumlahnya sangat banyak dan padat, seperti lintah. Yang paling ironis, alasan ia meminta uang hampir semuanya berhubungan denganku. Pernikahan Kak Nindita terlalu megah, aku tidak mau terlihat terlalu sederhana. Kak Nindita punya anting zamrud, aku tidak punya apa-apa. Keluarga Kak Nindita begitu kuat, kamu tidak perlu khawatir tentangnya, Kak Baskara. Kamu pernah bilang akan memberiku kompensasi. Setiap kali, Baskara mentransfer, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dan keterangannya untukku selalu, pengeluaran darurat pernikahan, kebutuhan mendesak keluarga, modal putar perusahaan. Aku membacanya semalaman. Pak Wijoyo bertanya, langsung dipublikasikan? Jangan dulu, kataku. Mempublikasikan laporan keuangan hanya membuktikan mereka memalukan. Aku ingin Baskara mengakuinya sendiri. Aku ingin dia mengakui di depan semua orang, apa sebenarnya yang ia sebut hanya teman. Sore harinya, ibuku datang ke studio. Ia jarang sekali ikut campur dalam urusan percintaanku. Dulu saat aku dan Baskara berpacaran, ia hanya bertanya satu kali, apakah dia membuatmu bahagia? Waktu itu aku menjawab ya, dan ia tidak pernah melarangku lagi. Sekarang, ia berdiri di pintu, melihatku memperbaiki gelang perak, dan bertanya dengan lembut, sakit? Aku tahu yang ia tanyakan bukan tanganku. Aku menggeleng. Setelah melewati puncaknya, sudah tidak sakit lagi. Ia mendekat dan meletakkan sebuah kotak kayu tua. Eyang Putri masih punya sesuatu yang lain untukmu. Aku tertegun. Di dalam kotak kayu itu, ada sebuah buku catatan tulisan tangan dan sepucuk surat.
Buku catatan itu berisi daftar proyek restorasi perhiasan yang didanai Eyang selama bertahun-tahun. Di halaman terakhir, terselip sebuah foto lama Liontin Giok itu. Di baliknya tertulis sebaris kalimat, "Genggaman hati, takkan kuberikan pada hati yang tak setia." Melihat tulisan itu, hidungku tiba-tiba terasa pedih. Ibuku berkata, "Eyangmu sudah lama melihat kamu terlalu mudah berhati lembut." Ia menaruh liontin itu di pelelangan amal bukan supaya kamu menghabiskan uang untuk membelinya kembali, tapi agar kamu bisa melihat dengan jelas di depan semua orang, siapa yang pantas berdiri di sampingmu. Aku menunduk menatap liontin itu. Ia tergeletak di atas kain beludru. Semalam saat kuambil kembali, ia masih utuh. Tapi siang tadi, pihak balai lelang menghubungiku, mengatakan bahwa saat Rania memakainya untuk siaran langsung, liontin itu pernah terbentur. Aku memeriksanya dengan kaca pembesar. Benar, di tepinya ada retakan yang sangat halus. Tidak dalam, tapi sangat menusuk mata. Seperti hubunganku dengan Baskara. Di permukaan masih bisa mempertahankan bentuk, tapi di dalamnya sudah retak. Saat itu, Baskara datang. Ia tidak menelepon dulu, langsung menerobos masuk ke studio. Aku mengangkat kepala. Ia melihat liontin di meja, dan kalimat pertamanya justru, "Rania bilang retakan itu bukan karena dia." Aku tertawa. "Jadi kamu kesini untuk membelanya?" Baskara mengusap keningnya. "Nindita, aku sangat lelah sekarang. Perusahaan kacau. Di rumah juga kacau. Rania dimaki-maki di internet sampai tidak berani keluar rumah. Kesehatannya memang sudah tidak baik." Aku meletakkan pinsetku. "Baskara, apa pernah sedetik saja kamu berpikir kalau aku juga dimaki-maki?" Ia terdiam sejenak. "Kamu berbeda. Kamu kuat." Kalimat itu membuatku benar-benar terdiam. Ternyata di matanya, aku bukan tidak bisa terluka. Aku seharusnya terluka, karena aku kuat. Aku membuka komputer dan memproyeksikan laporan keuangan Rania ke dinding. Kalau begitu, coba lihat apa dia cukup kuat menanggung ini. Melihat semua aliran dana itu, wajah Baskara perlahan berubah. "Dari mana kamu dapat ini?" "Saluran yang legal." Ia menatap layar, tiba-tiba berkata, "Uang ini aku berikan secara sukarela." "Memakai uangku juga sukarela?" tanyaku. Suaranya serak. "Akan ku kembalikan." "Pakai apa?" "Aditama Group sekarang bahkan tidak bisa membayar tagihan pemasok." Ia merasa tertusuk, menatapku tajam. "Anindita, dulu kamu tidak seperti ini." "Dulu aku seperti apa?" tanyaku. Ia tidak menjawab, aku yang menjawab untuknya. "Dulu aku tidak akan memeriksa rekening, tidak akan bertanya-tanya, tidak akan menolak. Kamu bilang perusahaan sulit, aku transfer uang. Kamu bilang ibumu tidak senang, aku minta maaf. Kamu bilang Rania kasihan, aku mengalah." Wajah Baskara menegang. Aku melanjutkan, "Jadi yang kamu rindukan bukan aku yang dulu, tapi aku yang tidak punya batasan, mudah dibodohi, dan bisa menyelesaikan semua masalahmu." Jakunnya bergerak. "Nindita, aku tidak pernah tidak mencintaimu." Aku menatapnya. Jika kalimat ini diucapkan dulu, mungkin aku akan menangis. Sekarang, aku hanya merasa konyol. Tidak penting lagi. Ia seolah terpukul. "Apanya yang tidak penting?" "Cintamu padaku, tidak penting lagi." Tiba-tiba dari pintu studio terdengar suara melengking. "Anindita Pramesti, apa kamu mau memaksaku mati?" Rania menerobos masuk. Ia memakai masker, matanya merah dan bengkak. Di belakangnya ada 2 orang dari media gosip. Ia jelas ingin memotret adegan aku memaksanya. Aku melirik ke arah kamera, tidak menghindar. Rania menangis. "Keluargamu begitu kaya, kenapa masih perhitungan denganku soal ini?" "Aku hanya menyukai Kak Baskara, apa salahku?" Aku berdiri. "Kamu menyukainya, tidak salah." Aku berjalan ke hadapannya. "Yang salah, kamu mengambil uangku, tinggal di rumahku, memakai liontinku, dan masih ingin aku yang membiayai hubungan kalian." Kamera media terdiam. Wajah Rania berubah. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih liontin di meja. "Kukembalikan padamu." Aku tidak mau. Aku tidak menyangka ia akan berbuat nekat. Liontin itu tersenggol ujung jarinya, menggelinding dari tepi meja, dan jatuh ke lantai dengan bunyi prak. Retakan itu seketika melebar. Semua orang di studio terdiam. Reaksi pertama Baskara bukan melihat liontin. Ia berlari untuk menopang Rania. "Kamu terluka tidak?" Aku berdiri di tempat, menunduk melihat liontin yang pecah menjadi 2. Genggaman hati. Dari Eyang akhirnya retak. Aku perlahan berjongkok, memunguti pecahannya satu persatu. Lalu aku mengangkat kepala dan berkata ke arah kamera,
Rekam yang jelas. Tangisan Rania tercekat. Kali ini, aku tidak hanya membatalkan pernikahan. Aku akan menuntut pertanggungjawaban. Video pecahnya Liontin Jiok malam itu menjadi viral. Awalnya, artikel yang dibeli Rania masih mencoba menggiring opini. Judulnya satu persatu terdengar menyedihkan. Tunangan dari keluarga konglomerat paksa cinta pertama yang lemah menangis, Liontin 80 miliar picu pembatalan pernikahan, apakah orang kaya benar-benar bisa menindas perasaan dengan uang? Tapi begitu video versi lengkapnya dirilis, arah angin berubah. Di video, Rania menerobos masuk ke studioku, menangis dan menyalahkanku. Di video, ia mengulurkan tangan meraih Liontin. Di video, Liontin jatuh. Dan di video, Baskara langsung menolongnya tanpa melirik sedikit pun pada Liontin yang pecah itu. Netizen tidak bodoh. Ada yang mengungkap bahwa Liontin itu adalah peninggalan mendiang Nyonya Besar Pramesti. Ada yang mengungkap bahwa pembayar lelangnya adalah aku. Ada yang mengungkap bahwa Rania saat siaran langsung memakai Liontin itu dan berkata, Kak Baskara yang memberikannya untukku. Kolom komentar benar-benar berbalik. Ini bukan cinta pertama, ini perampok terang-terangan. Tunangannya menjijikkan sekali, pakai uang si perempuan untuk beli Liontin pusaka si perempuan lalu diberikan ke cinta pertamanya. Bagus sekali si perempuan menarik investasinya. Aditama Group itu kenapa sih? Mengandalkan tunangan untuk selamat, masih berani berbuat seperti itu? Saham Aditama Group anjlok di pembukaan pasar. Untuk pertama kalinya, Baskara mengirimiku pesan yang sangat panjang. Ia bilang ia tahu ia salah. Ia bilang saat itu ia hanya terlalu khawatir pada Rania. Ia bilang Liontin itu bisa diperbaiki, ia akan mencari ahli restorasi terbaik. Ia bilang pernikahan bisa ditunda, tapi jangan dibatalkan. Setelah membacanya, aku hanya membalas 2 kata. Tidak perlu. Setengah jam kemudian, ia datang ke studio. Kali ini ia tidak berani menerobos masuk. Ia berdiri di pintu, suaranya rendah dan serak. Nindita, boleh aku masuk? Aku sedang memberi nomor pada pecahan-pecahan Liontin itu. Patah menjadi 2 bagian, dengan beberapa serpihan kecil di tepinya. Memperbaikinya tidak sulit. Yang sulit, ia tidak akan pernah utuh seperti semula. Masuklah, kataku tanpa mengangkat kepala. Baskara masuk, membawa sebuah brankas. Ia membukanya. Di dalamnya ada 1 set perhiasan zamrud kelas atas. Ini koleksi ibuku. Dia menyuruhku membawanya sebagai permintaan maaf. Soal Liontin, kami akan bertanggung jawab. Aku meliriknya sekilas. Siapa yang memecahkan, dia yang ganti rugi. Siapa yang mengambil, dia yang minta maaf. Perhiasan ibumu apa hubungannya denganku? Ia terpojok. Rania sekarang kondisinya sangat buruk. Dokter bilang ia tidak boleh stres lagi. Pena di tanganku berhenti. Lalu, tuntutan hukumnya bisa ditunda dulu? Aku menatapnya. Ia akhirnya berhenti berpura-pura. Ia datang bukan untuk minta maaf, tapi untuk memintaku melepaskan Rania. Aku bertanya, jika hari ini yang pecah adalah peninggalan Ibu Rania, apa kamu akan memintaku menundanya? Tatapan Baskara menghindar. Jawabannya sudah jelas. Aku menyodorkan laporan penilaian Liontin ke hadapannya. Liontin ini bukan hanya barang lelang senilai 80 miliar. Ini adalah peninggalan eyangku, dengan catatan warisan yang lengkap. Rania, dengan sadar bahwa status kepemilikannya masih dipersengketakan, memakainya di depan umum dan menyebabkannya rusak di studioku. Aku akan menuntutnya sesuai hukum. Urat di pelipis Baskara menonjol. Anindita, Rania tidak sengaja. Aku tersenyum. Hukum tidak berjalan berdasarkan kalimat tidak sengaja, mu. Ia terdiam lama, lalu tiba-tiba berkata, lalu apa maumu agar kamu mau melepaskannya? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa penasaran. Sejauh mana kamu bisa berkorban untuknya? Ia mengerutkan kening. Maksudmu? Akui secara terbuka bahwa uang yang ia dapatkan selama beberapa bulan ini berasal dari penipuanmu terhadapku. Akui secara terbuka bahwa Liontin itu milikku, bukan hadiah darimu. Akui secara terbuka bahwa selama masa pertunangan kita, kamu membiarkannya masuk ke dalam hubungan kita. Wajah Baskara berubah. Itu akan menghancurkanku. Nah, kan, kataku, kamu juga tahu hal-hal ini tidak pantas dilihat orang. Ia tidak bisa berkata-kata. Saat itu, ibunya menelepon. Baskara menjawabnya, wajahnya semakin tegang. Suara ibunya bocor dari gagang telepon. Kamu masih buang-buang waktu di tempat Anindita? Pihak hotel bilang dia membatalkan semua dekorasi utama. Media juga bertanya soal pengumuman pembatalan pernikahan.
Cepat suruh dia hapus pernyataannya. Soal Rania, jangan pedulikan dulu. Dia sekarang hanya menambah masalah. Baskara secara refleks menatapku. Aku mendengarnya. Ia juga tahu aku mendengarnya. Ternyata Rania tidak selamanya dilindungi. Saat ia mengganggu kepentingan keluarga Aditama, ia juga akan dibuang. Setelah telepon ditutup, suara Baskara terdengar lelah. Nindita, kita selenggarakan dulu pernikahannya. Di luar semua orang sedang menertawakan kita. Selama pernikahan berjalan normal, Aditama masih bisa diselamatkan. Kamu ingin aku memakai gaun pengantin untuk menyelamatkan perusahaanmu yang sekarat? Ia memejamkan mata. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi bukankah suami istri seharusnya melalui kesulitan bersama? Aku mengambil cincin pertunangan di atas meja. Cincin itu kubawa dari balai lelang semalam dan terus kuletakkan di sini. Aku mendorongnya ke arahnya. Aku bukan istrimu. Baskara menatap cincin itu, matanya tiba-tiba memerah. Kita hampir saja menjadi suami istri. Hampir, berarti bukan. Ia mengulurkan tangan ingin menggenggam tanganku, tapi aku menghindar. Baskara, besok pukul 9 pagi, aku akan pergi ke hotel pernikahan untuk mengambil kembali semua uang yang telah kubayar. Kalau kalian mau melanjutkannya, silakan bayar sendiri. Wajahnya langsung pucat. Aditama Group sekarang mana punya uang untuk pernikahan mewah? Pernikahan ini, dari hotel hingga bunga, dari gaun hingga minuman, 80% aku yang bayar. Keluarga Aditama menginginkan kemewahan, tapi yang membayar kemewahan itu adalah aku. Aku berdiri, menyimpan liontin yang pecah itu ke dalam kotak perbaikan. Surat somasi untuk Rania atas kerusakan liontin akan sampai padanya malam ini. Baskara berkata dengan suara serak, Nindita, jangan begini. Aku menatapnya. Semalam kamu bilang, kalau aku keluar dari balai lelang, kita benar-benar berakhir. Wajahnya menegang. Baskara, kamu benar. Hotel pernikahan berada di ballroom tepi danau termahal di Jakarta. 3 hari yang lalu, tempat ini masih dipenuhi bunga-bunga segar, panggung, dan foto-foto pernikahan yang telah kukonfirmasi secara pribadi. Hari ini saat aku tiba, para staf sedang berkumpul dan berbisik-bisik. Manajer hotel melihatku dan segera menyambut. Ibu Anindita, apakah Anda yakin ingin membatalkan semua dekorasi di ballroom utama? Aku mengangguk, yakin. Uang yang saya bayarkan secara pribadi, kembalikan sesuai kontrak. Untuk yang tidak bisa dikembalikan, hitung sebagai biaya pembatalan. Manajer itu menatap ke belakangku dengan cemas. Aku menoleh. Ibu Baskara datang bersama sekelompok orang. Hari ini, ia tidak lagi menunjukkan aura sombongnya, wajahnya kuyu, tapi masih berusaha menjaga martabat. Nindita, pernikahan tidak bisa dibatalkan. Sudah dibatalkan, kataku. Ibu Baskara menggertakkan giginya. Undangan sudah disebar, tiket pesawat dan hotel tamu sudah dipesan. Kamu membongkar semuanya sekarang, sama saja mau menghancurkan keluarga Aditama. Aku berkata dengan tenang, saya hanya menarik kembali bagian yang saya bayar. Tapi itu pernikahan. Bukan pernikahanku lagi. Kata-kataku menusuk Ibu Baskara hingga ia gemetar. Baskara datang dari belakang dengan langkah cepat. Ia masih mengenakan setelan kemarin, janggutnya mulai tumbuh, membuatnya tampak sangat lelah. Nindita, kita perlu bicara. Aku melihat para pekerja yang sedang membongkar dinding bunga. Di dinding itu tadinya terukir inisial namaku dan Baskara. Sekarang, huruf A dan B itu dilepas satu persatu. Bagus sekali. Bicaralah di sini, kataku. Baskara merendahkan suaranya. Kamu mau aku memohon padamu di depan semua orang? Saat kamu mempermalukanku di depan semua orang, apa kamu bertanya apakah aku mau? Balasku. Ia terdiam. Saat itu, pintu samping ballroom tiba-tiba terbuka. Rania masuk. Ia mengenakan gaun satin putih, modelnya mirip gaun pengantin. Tidak persis sama, tapi cukup menusuk mata. Lehernya tidak lagi dihiasi liontin, wajahnya pucat, tapi matanya menyapu seluruh ruangan. Ekspresi para staf hotel berubah. Ibu Baskara sangat marah hingga suaranya bergetar. Siapa yang menyuruhmu datang? Rania menatap Baskara dengan tatapan sedih. Aku hanya ingin secara pribadi meminta maaf pada Kak Nindita. Orang-orang di internet memaki-makiku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Sambil berbicara, ia mendekat ke sisi Baskara. Baskara secara refleks menopangnya. Gerakan ini tertangkap kamera media di samping. Aku tersenyum kecil. Ibu Baskara hampir pingsan karena marah. Ia sekarang akhirnya tahu Rania bukan lemah, tapi bodoh dan beracun. Tapi sudah terlambat. Aku mengeluarkan ponsel,
membuka pernyataan pembatalan pernikahan yang sudah kusiapkan. Layar besar di hotel tiba-tiba menyala. Foto-foto pernikahan yang tadinya berputar, menghilang. Digantikan oleh sebuah pengumuman dengan tulisan hitam di atas putih. Saya, Anindita Pramesti, dengan ini secara resmi membatalkan pertunangan dengan Bapak Baskara Aditama. Pernikahan dibatalkan. Semua urusan terkait keuangan bersama, dana pernikahan, sengketa lelang, dan pelanggaran terkait akan diserahkan kepada pengacara. Seluruh ruangan hening. Baskara sontak menatap ke ruang kontrol. Matikan. Tidak ada yang berani bergerak karena hak akses kontrol hotel terikat pada akun yang kugunakan untuk membayar. Aku melanjutkan dengan menampilkan dokumen kedua, perjanjian pranikah. Ketiga, aliran dana. Keempat, catatan kunci pintu. Kelima, tangkapan layar siaran langsung Rania memakai liontin. Keenam, video pecahnya liontin. Tidak ada musik dramatis, tidak ada tuduhan yang histeris. Hanya bukti. Halaman demi halaman. Tak, Kak Nindita, kamu mempublikasikannya seperti ini, apa kamu mau membunuhku? Aku menatapnya. Rania, setiap kali kamu selalu bilang seolah-olah kamu akan mati. Tapi saat kamu menerima uang, tinggal di rumahku, dan memakai liontinku untuk siaran langsung, kenapa kamu terlihat begitu bahagia? Wajahnya pucat pasi. Baskara berdiri di depannya. Cukup Anindita. Jangan menghinanya lagi. Aku menatapnya. Ia masih seperti ini. Bukti sudah terpampang di depan mata, reaksi pertamanya tetap melindunginya. Tapi aku sudah tidak sedih lagi. Aku hanya merasa drama ini harus segera berakhir. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Baskara, ini adalah surat pembatalan pertunangan dan penyelesaian keuangan. Kamu boleh tidak menandatanganinya, itu tidak akan memengaruhi pernyataan sepihakku. Ia menatap dokumen itu, urat di punggung tangannya menonjol. Kalau aku tidak tanda tangan, maka kita lanjutkan ke pengadilan. Ia tertawa getir. Untuk masalah sepele ini kamu mau menuntutku? Bukan masalah sepele, kataku, ini soal 5 tahun. Tatapannya bergetar. Aku melanjutkan. Selama 5 tahun ini, setiap sen yang telah kubayarkan untuk keluarga Aditama, setiap jaminan yang pernah kutandatangani, setiap tanggung jawab yang pernah kupikul, akan kuhitung ulang. Yang sifatnya hadiah, aku terima. Yang sifatnya penipuan dan penggelapan, akan kutuntut. Kaki Ibu Baskara lemas, ia ditopang oleh seseorang. Pak Aditama juga tiba. Ia melihat isi layar besar, wajahnya kelabu. Nindita, matikan. Anggap saja Om memohon padamu. Aku menatap pria yang dulu selalu berkata, nanti kita semua jadi satu keluarga. Semalam, ia masih memintaku memikirkan nasib karyawan Aditama. Sekarang, ia akhirnya mau berkata, memohon. Tapi yang ia mohonkan bukan agar aku tidak sedih, melainkan agar keluarga Aditama tidak semakin malu. Aku mematikan layar besar itu. Bukan karena berhati lembut, tapi karena buktinya sudah cukup. Aku berbalik untuk pergi. Baskara tiba-tiba mencengkeram lenganku dari belakang. Anindita, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku menoleh. Matanya sangat merah. Aku tahu aku salah. Pernikahan bisa dibatalkan, tapi kamu tidak boleh menarik investasi. Aditama benar-benar akan mati. Aku perlahan menarik tanganku. Baskara, kamu akhirnya jujur. Ia membeku. Yang tidak rela kamu lepaskan, tidak pernah aku, kataku. Di pintu ballroom, perwakilan pemasok dan beberapa media sudah mengerubung. Kabar putusnya rantai modal Aditama Group sudah tidak bisa ditahan lagi. Baskara melihat kilatan kamera itu, dan untuk pertama kalinya menunjukkan rasa takut. Saat aku keluar dari hotel, dari belakang terdengar suara Ibu Baskara yang histeris. Rania Larasati, enyah kau dari sini. Rania menangis memanggil Baskara. Dan kali ini, Baskara tidak langsung mengejarnya. Lobi Aditama Group dipenuhi oleh para pemasok pada pukul 3 sore. Awalnya aku tidak mau pergi, tapi Pak Wijoyo bilang Pak Aditama membawa sebuah dokumen jaminan sementara, mencoba membuat bank menunda penarikan pinjaman dengan alasan Anindita Pramesti masih calon menantu keluarga Aditama. Ini menyangkut diriku. Saat aku tiba di Aditama, lobi sudah penuh sesak. Pemasok mengangkat kontrak, para eksekutif berkeringat deras. Resepsionis bersembunyi di sudut, tidak berani bersuara. Di layar elektronik, masih bergulir berita yang dirilis Aditama kemarin. Aditama Group tingkatkan strategi, pernikahan akan berjalan sesuai jadwal. Tapi di baris bawah, berita keuangan terkini sudah berubah menjadi
Dana Lestari Pramesti tangguhkan investasi 6 triliun. Aditama Group terpapar risiko utang ganda. Ironisnya seperti sebuah komedi hitam. Begitu aku masuk, seseorang mengenaliku. Ibu Anindita datang. Semua mata langsung tertuju padaku. Pak Aditama keluar dari area rapat, seperti menangkap tali penyelamat terakhir. Nindita, kamu datang tepat waktu. Orang bank juga ada di sini. Ia menyodorkan dokumen itu. Aku tidak mengambilnya. Pak Aditama, saya sudah bilang, saya tidak akan tanda tangan. Pak Aditama merendahkan suaranya. Ini hanya konfirmasi sementara, tidak akan membuatmu menanggung tanggung jawab nyata. Pak Wijoyo berkata dengan dingin. Halaman 3 dokumen ini tertulis. Jika Aditama Group tidak dapat melunasi tepat waktu, Ibu Anindita dan aset perwalian atas namanya akan menanggung kewajiban pelunasan secara tanggung renteng. Wajah Pak Aditama menegang. Orang-orang di sekitar gempar. Aku menatapnya. Sampai sekarang pun, Anda masih mau menipu saya untuk tanda tangan? Bibir Pak Aditama bergetar. Saya tidak punya pilihan lain. Aditama tidak boleh hancur. Jadi saya yang harus terseret bersama kalian? Pak Aditama tidak menjawab. Ibu Baskara juga datang. Matanya merah dan bengkak, jelas habis menangis. Kali ini, ia tidak lagi memasang tampang sebagai orang tua yang terhormat. Nindita, Tante mohon padamu. Meskipun kamu tidak jadi menikah dengan Baskara, lihatlah kebaikan kami di masa lalu, tolong bantu keluarga Aditama sekali ini saja. Kebaikan? Tanyaku. Ibu Baskara tertegun. Aku menyebutkannya satu persatu. Di pesta pertunangan, Tante menyuruhku bersulang untuk Rania, bilang dia adalah adik Baskara yang paling penting. Saat renovasi rumah, Tante mengganti gorden kamar utama yang kupilih dengan warna yang disukai Rania, bilang seleraku terlalu dingin. Di perjanjian pranikah, Tante menuntutku setelah menikah untuk menutup studio dan fokus mengurus keluarga Aditama. Tadi malam di jamuan keluarga, Tante menyuruhku menyerahkan liontin, bilang Rania kasihan. Aku menatapnya. Tante, di mana letak kebaikan kalian padaku? Wajah Ibu Baskara pucat pasi. Para karyawan di sekitar mendengarnya dengan jelas. Ada yang berbisik, ternyata Ibu Anindita yang jadi investornya ya. Dulu bukannya dibilang dia yang numpang tenar sama keluarga Aditama? Numpang tenar? 6 triliun uang penyelamat itu dia yang tanda tangan. Masih aja Pak Baskara kasih liontin pusakanya ke selingkuhannya. Pantas saja investasinya ditarik. Suara-suara itu tidak keras, tapi menusuk keluarga Aditama seperti pisau. Baskara keluar dari lift. Matanya berbinar saat melihatku. Nindita. Aku mundur setengah langkah. Gerakan itu membuatnya membeku. Suaranya serak. Aku tidak menyuruh ayah dan ibu memaksamu tanda tangan. Aku tidak tahu soal dokumen ini. Pak Wijoyo langsung membalik dokumen itu ke halaman terakhir. Di sebelah kolom tanda tangan, ada catatan persetujuan digital dari Baskara. Waktunya 11:20 pagi. Wajah Baskara langsung pucat, aku menatapnya. Kamu tidak tahu? Bibirnya bergetar. Waktu itu aku tidak lihat dengan teliti. Kamu memang tidak pernah melihat dengan teliti, kataku. Perjanjian pranikah kamu tidak lihat teliti. Tujuan transfer uang kamu tidak lihat teliti. Kepemilikan liontin kamu tidak lihat teliti. Selama yang dirugikan pada akhirnya adalah aku, kamu selalu bisa tidak lihat dengan teliti. Lobi hening, hanya terdengar suara napas. Bahu Baskara merosot. Seorang perwakilan pemasok tiba-tiba angkat bicara. Ibu Anindita, jika Anda tidak keberatan, saya ingin bertanya. Aditama sebelumnya mengatakan bahwa investasi Pramesti adalah karena melihat prospek bisnis Aditama, bukan karena ikatan pernikahan. Apakah itu benar? Aku menjawab, Pramesti memang pernah melihat prospek bisnis Aditama. Tapi prasyarat investasi finalnya adalah, Aditama menyelesaikan pengungkapan utang, melakukan perbaikan tata kelola, dan tidak mencampurkan dana dengan urusan pernikahan. Aditama tidak memenuhinya. Kalimat itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati bagi Aditama. Perwakilan bank langsung berdiri. Pak Direktur, kami perlu memulai kembali evaluasi risiko. Pak Aditama nyaris tidak bisa berdiri tegak. Baskara tiba-tiba mengejarku. Nindita, jangan pergi. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Liontinnya akan kuperbaiki. Uangnya akan kukembalikan. Rania juga bisa tidak kutemui lagi. Aku menatapnya. Baru sekarang kamu tidak menemuinya. Tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Matanya merah menakutkan. Aku hanya tidak pandai mengatur batasan.
Aku dan Rania tidak sekotor yang kamu pikirkan. Sebelum aku menjawab, ponsel Pak Wijoyo berdering. Ia mengangkatnya, dan setelah mendengarkan beberapa kalimat, wajahnya menegang. Ibu Anindita, ada kabar dari bandara. Rania Larasati memesan tiket ke Singapura malam ini. Dibereng bawahnya mungkin ada pekahan liontin giok itu. Tatapanku menjadi dingin dan pekahan liontin itu pagi tadi dikirim ke lembaga Zending untuk diperbaiki. Tapi salah satu pecahan terkecil, dengan guratan awan inti menghilang. Tadinya kukira hilang saat jatuh. Sekarang sepertinya tidak. Baskara juga mendengarnya. Ia secara refleks berkata, tidak mungkin. Rania tidak akan mencuri. Aku menatapnya. Bagus. Sampai saat ini pun, ia masih membelanya. Aku berbalik ke arah pintu keluar. Kalau begitu, kita lihat saja bersama, apakah dia mencuri atau tidak. Di pos pemeriksaan keamanan bandara, Rania dihentikan. Riasannya luntur karena menangis. Ia memeluk erat tasnya, tidak mau menyerahkannya kepada petugas. Ini barang pribadi saya, atas dasar apa kalian menggeledahnya? Polisi bandara sudah tiba. Pak Wijoyo menyerahkan laporan kehilangan liontin dan catatan serah terima dari lembaga Zending. Melihatku. Tatapan Rania seketika berubah penuh dendam. Anindita Pramesti. Lagi-lagi kamu. Aku berhenti di depannya. Keluarkan barangnya. Ia tertawa sinis. Barang apa? Kamu punya uang dan kuasa, jadi bisa seenaknya menuduhku? Aku tidak bicara. Polisi memeriksa tasnya sesuai prosedur. Di lapisan dalam, ditemukan sebuah kantong plastik kecil. Di dalamnya, ada sepotong pecahan giok putih kehijauan. Guratan awan alaminya sangat cocok dengan permukaan patahan liontin. Wajah Rania benar-benar berubah. Baskara, yang berdiri di belakangku, juga pucat pasi. Suaranya pelan. Rania, kenapa kamu mengambil ini? Rania menatapnya, tiba-tiba menangis. Aku takut, kalian semua menyalahkanku. Aku hanya ingin menyimpan sesuatu untuk membuktikan kamu pernah baik padaku. Mata Baskara menunjukkan penderitaan. Berhenti berakting, kataku dengan suara dingin. Rania menatapku, aku mengeluarkan berkas lain. Liontin ini pernah muncul di pameran lelang luar negeri tahun lalu. Ada lembaga kolektor yang pernah menaksir nilainya. Liontin utuh bernilai 80 miliar rupiah. Pecahan inti dengan guratan awan, jika dibuat menjadi liontin sendiri, bisa dijual dengan harga tinggi. Pembeli yang kamu hubungi, sudah kutemukan. Tangisan Rania berhenti. Baskara menatapnya tidak percaya. Pembeli? Rania panik menggeleng. Tidak, Kak Baskara, aku hanya bertanya. Aku tidak bermaksud menjualnya. Pak Wijoyo mengeluarkan cetakan percakapan Rania dengan seorang perantara di luar negeri. Ia mengirimkan foto pecahan liontin itu dan bertanya, jika hanya bagian inti, bisakah segera dijual tanpa menggunakan nama asli? Warna di wajah Baskara perlahan memudar. Ia akhirnya melihat dengan jelas. Yang diinginkan Rania bukan dirinya. Yang ia inginkan adalah uang, status, dan setiap sumber daya yang ia rampas dariku. Melihat kebohongannya terbongkar, Rania tiba-tiba meledak. Iya, memang aku yang mau menjualnya, lalu kenapa? Ia menunjukku. Anindita, kamu punya segalanya. Kamu punya dana perwalian dari eyangmu, punya keluarga Pramesti, punya studio, punya hak tanda tangan 6 triliun, kenapa kamu masih tidak mau melepaskan Baskara? Aku menatapnya dengan tenang. Aku sudah melepaskannya. Aku berhenti sejenak. Yang tidak mau melepaskannya adalah kamu. Ekspresi Rania berubah sesaat. Kamu tahu apa? Aku dan Baskara sudah kenal sejak kecil. Kalau bukan karena aku pergi ke luar negeri, dia seharusnya bersamaku. Kamu hanya mengambil kesempatan. Suara Baskara bergetar. Rania, bukankah dulu kamu yang bilang ingin mengejar kebebasan, tidak mau terikat pernikahan? Rania menatapnya tajam. Lalu kamu bisa bertunangan dengan orang lain? Kamu bilang akan menungguku. Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu bilang akan memberiku kompensasi. Baskara memejamkan mata. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar oleh Rania. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Polisi membawa Rania untuk dimintai keterangan. Saat melewati sisiku, ia tiba-tiba kalau begitu, semoga kalian berjodoh selamanya. Wajahnya menegang. Aku menambahkan, tapi sekarang dia sudah bangkrut. Apa kamu masih mau? Tatapan Rania berkedip. Jawabannya sudah jelas. Baskara juga melihatnya. Tubuhnya terhuyung, seolah ditusuk oleh jarum terakhir.
Lampu di lobi bandara begitu putih. Ia berdiri di sana, tiba-tiba tampak menua beberapa tahun. Setelah Rania dibawa pergi, ia berbalik menatapku. Nindita, pecahan liontinnya akan kubawa pulang. Sisanya, urusanmu dengannya, tidak ada hubungannya denganku. Ia mencegatku. Aku benar-benar tidak tahu dia orang seperti itu. Aku menatapnya. Baskara, seperti apa orangnya dia itu tidak penting. Yang penting adalah, setiap kali kamu menyakitiku demi dia, kamu selalu sadar. Matanya memerah. Aku kira kamu tidak akan pergi. Karena itu kamu berani, kataku. Kalimat itu membuatnya benar-benar bungkam. Pak Wijoyo mendekat. Ibu Anindita, Aditama Group baru saja mengumumkan penangguhan sementara perdagangan saham karena risiko modal yang signifikan. Beberapa kreditur telah meminta pelunasan dipercepat. Permohonan restrukturisasi utang dan pilot mungkin akan diajukan malam ini. Mendengar kata pilot, wajah Baskara kelabu. Ia tiba-tiba mencengkeram tanganku. Nindita, jangan begini. Selama kamu memulihkan investasi, Aditama masih bisa hidup. Aku menarik tanganku. Aku tidak akan memulihkannya. Suaranya bergetar. Lalu bagaimana denganku? Aku menatapnya, akhirnya benar-benar melepaskannya dari hidupku. Itu urusanmu. Aku berbalik dan pergi. Dari belakang, terdengar suara lutut menghantam lantai. Baskara berlutut di lobi bandara. Nindita, aku mohon padamu. Para penumpang yang lalu lalang menoleh. Jika ini terjadi dulu, aku mungkin akan luluh, panik, dan membantunya berdiri. Tapi sekarang, aku hanya berhenti sejenak, lalu terus berjalan ke depan. Video Baskara berlutut di bandara menyebar lebih cepat daripada video Rania ditangkap. Judulnya sangat menusuk. Bos Aditama berlutut di bandara, diduga memohon mantan tunangan pulihkan investasi 6 triliun, cinta pertama kabur bawa pecahan liontin, pertunangan konglomerat hancur total. Siapakah sebenarnya Anindita Pramesti? Dalam semalam, semua orang tahu. Aku bukan tunangan biasa yang menumpang pada keluarga Aditama. Aku adalah orang yang bisa membuat Aditama hidup, dan bisa juga membuatnya mati. Tapi aku tidak merasa senang. Karena di balik kekuasaan ini, ada jalan keluar yang telah disiapkan Eyang untuk, ia takut aku terlalu mencintai seseorang hingga lupa pada diriku sendiri. Jadi, ia meletakkan hak pilihan di tanganku. Sayangnya, aku butuh 5 tahun untuk belajar menekan tombol berhenti. Pukul 1 dini hari, Baskara datang ke kediaman Pramesti. Di luar hujan deras. Seorang pelayan mengetuk pintu kamarku, mengatakan Tuan Baskara berlutut di depan pintu dan tidak mau pergi. Aku mengenakan mantel dan turun ke bawah. Ibuku duduk di ruang tamu, tidak melarangku. Ia hanya berkata, jangan berdiri di tengah hujan. Aku mengangguk. Pintuku buka. Baskara berlutut di anak tangga, basah kuyup. Melihatku, matanya berbinar sejenak. Nindita. Aku berdiri di dalam, tidak keluar. Bangunlah. Ia menggeleng. Kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku tersenyum kecil. Baskara, kamu sekarang masih mengancamku? Ia membeku. Air hujan menetes dari rambutnya. Dulu, ia sangat angkuh. Kemejanya selalu disetrika rapi, sepatunya tidak pernah ternoda debu. Ia paling suka berkata, Anindita, penampilan itu penting. Sekarang, ia berlutut di depan rumahku, basah kuyup oleh hujan. Tapi aku tidak merasakan kepuasan balas dendam. Aku hanya merasa semua ini datang terlalu terlambat dan terlalu memalukan. Suaranya serak. Aditama malam ini mengajukan permohonan pilot. Ayahku masuk rumah sakit. Ibuku terus menangis. Dewan direksi mau menuntut pertanggungjawabanku. Nindita, selama kamu mau berinvestasi kembali, aku akan melakukan apa saja. Termasuk memutuskan hubungan dengan Rania? Tanyaku. Termasuk, jawabnya cepat. Termasuk mengakui secara terbuka semua pemanfaatan kalian terhadapku selama ini? Ia menggertakkan gigi. Termasuk. Termasuk mengembalikan semua uang yang keluar dari rekeningku? Ia ragu sejenak. Hanya sekejap, tapi itu cukup membuatku tertawa. Baskara panik menjelaskan, bukan tidak mau mengembalikan. Tapi sekarang rekening Aditama dibekukan. Aku butuh waktu. Aku memotongnya, lihat. Setiap kalimat permohonanmu, pada akhirnya tetap demi uang. Wajahnya pucat pasi. Bukan Nindita. Aku mencintaimu. Kamu cinta apaku? Tanyaku. Menatapnya. Ia terdiam. Aku bertanya selangkah demi selangkah. Cinta karena aku pengertian? Cinta karena aku kuat? Cinta karena aku bisa memberi Aditama uang? Cinta karena aku bisa menenangkan orang tuamu?
Cinta karena aku tidak pergi saat kamu memihak Rania. Bibir Baskara bergetar, tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Aku mengambil dokumen penyelesaian akhir dari Pak Wijoyo. Ini adalah perhitungan awal dari semua transaksi keuangan kita. Bagian hadiah, tidak akan kutuntut. Bagian yang diambil dengan dalih pernikahan, rumah, dan kehidupan bersama, akan kutuntut secara hukum. Kamu tanda tangan atau tidak akan memengaruhi proses selanjutnya. Baskara menatapku. Kamu benar-benar mau menuntutku sampai sejauh ini. Aku hanya menghitung yang seharusnya, kataku. Di matanya ada keputusasaan. Lalu hujan deras di luar, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Saat ia bertanya, kita, suaranya akhirnya terdengar benar-benar takut. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak ada kita lagi, kataku. Ibu Baskara keluar dari mobil, ikut kehujanan, riasannya luntur. Nindita, tante berlutut padamu, boleh? Dulu tante yang salah. Tante tidak seharusnya memaksamu tanda tangan perjanjian itu, tidak seharusnya menyuruhmu mengalah pada Rania. Kamu kembalilah. Tante akan menganggapmu seperti anak perempuan sendiri. Aku menatapnya. Tante hanya kehilangan 6 triliun, bukan tiba-tiba menyayangiku. Tangisan Ibu Baskara berhenti. Pak Aditama juga datang, lebih kuyu dari kemarin, dipapah oleh asistennya. Suaranya lemah. Nindita, Om minta maaf padamu. Tapi perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Kamu tidak bisa melihatnya hancur begitu saja. Aku berkata dengan lembut, Pak Aditama. Yang menghancurkan Aditama bukan saya. Tapi kalian yang menyembunyikan utang, Baskara yang menggelapkan dana, dan kalian yang menjadikan pernikahan sebagai mesin ATM. Pak Aditama memejamkan mata, wajahnya kelabu seperti kertas. Aku menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Ia terisak. Aku tahu. Tidak, kamu tidak tahu, kataku. Kamu kira kesempatan itu tidak terbatas, karena aku tidak pernah benar-benar pergi. Tapi, Baskara, hati manusia bukan rekening yang bisa terus ditarik. Ia berlutut di tengah hujan, akhirnya menangis. Nindita, aku salah. Kembalilah. Aku tidak mau Rania, aku juga tidak mau Aditama. Aku hanya mau kamu. Aku menatapnya dengan tenang. Tapi aku tidak mau kamu lagi. Pintu tertutup di hadapannya. Mengisolasi suara hujan, juga suara tangisannya. Kembali ke ruang tamu, ibu memberikan segelas air hangat. Aku menerimanya, tanganku stabil. Ia bertanya, sedih? Aku berpikir sejenak, sedikit. Bagaimanapun, 5 tahun bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya dengan kalimat tidak cinta lagi. Ibu menepuk pundakku dengan lembut, sedih bukan berarti salah. Aku mengangguk. Dari lantai atas, terdengar kabar dari studio. Restorasi Liontin sudah selesai. Aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi langit mulai terang. Hari saat Liontin selesai diperbaiki, Jakarta cerah. Ahli restorasi menyerahkan kotak itu padaku dengan sangat hati-hati. Ibu Anindita, retakannya kami biarkan sedikit terlihat. Bisa ditutupi sepenuhnya, tapi saya sarankan untuk membiarkannya. Aku membuka kotak itu. Giok putih kehijauan itu terbaring tenang di atas beludru. Bagian yang retak telah disatukan dengan benang emas halus. Retakan itu tidak hilang, tapi berubah menjadi guratan baru yang unik. Aku tiba-tiba teringat kata-kata Eyang. Hal terpenting dalam hidup ini bukanlah tidak pernah terluka, tapi setelah terluka, masih tahu siapa dirimu. Aku mengenakan liontin itu. Diriku dicermin sedikit berbeda dari sebelumnya. Sedikit lebih sedikit keinginan untuk menyenangkan orang lain, sedikit lebih banyak kesadaran diri. Proses restrukturisasi utang Aditama tidak berhasil. Setelah Pramesti menarik investasi, bank menarik pinjaman, pemasok menuntut, dan utang tersembunyi terungkap sepenuhnya. Pak Aditama mencoba mencari investor baru, tapi tidak ada yang mau mengambil alih perusahaan yang sudah hancur itu. Baskara dicopot dari dewan direksi, saham atas namanya disita karena agunannya jatuh tempo. Ibu Baskara menjual beberapa properti untuk menutupi utang. Martabat yang dulu sangat ia junjung tinggi, akhirnya berubah menjadi angka-angka di pengumuman lelang. Rania juga tidak lolos. Bukti ia merusak liontin, menggelapkan pecahannya, dan mencoba menghubungi pembeli di luar negeri, sudah lengkap. Setelah polisi menangani bagian pidananya, aku mengajukan gugatan perdata. Studio atas namanya disita. Uang yang ia ambil dari Baskara di masa lalu juga masuk dalam daftar aset yang harus dikembalikan. Kudengar ia kemudian mencari Baskara.
Mereka bertengkar hebat di bawah apartemen sewaan sementara. Ia memaki Baskara tidak berguna, memaki janjinya untuk memberinya kehidupan yang baik. Baskara bertanya padanya, "Kalau aku bukan pewaris Aditama, apa kamu akan kembali mencariku?" Rania tidak menjawab. Keheningan itu mungkin lebih kejam dari jawaban manapun. Semua ini kudengar dari orang lain. Aku tidak pernah bertemu Baskara lagi. Sampai sebulan kemudian, pada hari peringatan wafatnya Eyang. Aku membawa liontin itu ke pemakaman. Makam Eyang sangat bersih. Ibu sudah datang pagi-pagi, meletakkan seikat bunga aster putih. Aku berjongkok, menempelkan liontin itu dengan lembut ke telapak tanganku. "Eyang, aku sudah mengambilnya kembali." Angin meniup dedaunan, menimbulkan suara gemerisik lembut. Aku teringat malam pelelangan itu, saat Baskara memberikan liontin itu kepada Rania. Aku kira aku akan hancur. Tapi sekarang, melihat ke belakang, itu sebenarnya adalah pelajaran terakhir dari Eyang untukku. Beberapa orang, jika tidak dipermalukan di depan umum, tidak akan pernah rela untuk sadar. Aku meletakkan seikat bunga baru. Saat berdiri, aku melihat seseorang berdiri di pintu masuk pemakaman. Baskara. Ia jauh lebih kurus, mengenakan jaket gelap, memegang seikat bunga. Ia tidak mendekat, hanya menatapku dari kejauhan. Aku berniat langsung pergi, tapi ia berkata dengan suara serak, "Nindita, boleh aku bicara sebentar?" Aku berhenti, bukan karena luluh, hanya karena aku tahu beberapa perpisahan harus diselesaikan dengan tuntas. Ia mendekat beberapa langkah, tapi tidak berani terlalu dekat. "Aku hari ini datang bukan untuk memohonmu kembali." Aku tidak bicara. Ia tertawa getir. "Kamu mungkin tidak percaya, tapi setelah Aditama hancur, aku baru sadar betapa brengseknya aku selama beberapa tahun ini." Aku menatapnya. Ia melanjutkan, "Aku selalu merasa kamu tidak akan pergi. Kamu terlalu stabil, terlalu pengertian, terlalu pandai membereskan masalah orang lain. Aku menganggap kebaikanmu sebagai hal yang biasa." Matanya memerah. Aku juga mengira perasaanku pada Rania adalah tanggung jawab. Tapi belakangan aku baru sadar, itu bukan tanggung jawab. Aku menikmati perasaan dibutuhkan. Aku menikmati saat ia menangis dan bergantung padaku, dan aku juga menikmati saat kamu memaafkanku berkali-kali. Ia berbicara dengan sangat lambat, seolah setiap kata mengiris dirinya sendiri. "Nindita, aku minta maaf. Kalimat ini telah kutunggu berkali-kali. Di balai lelang, di apartemen, di meja makan keluarga Aditama, di hotel pernikahan, di bandara. Saat itu, aku tidak pernah mendapatkannya. Sekarang aku mendapatkannya, tapi sudah tidak butuh lagi. Aku menerima permintaan maafmu," kataku. Baskara mengangkat kepala, matanya menunjukkan secercah harapan. Aku menambahkan kalimat terakhirku, "Tapi aku tidak akan memaafkan, dan tidak akan kembali." Cahaya itu padam. Ia berdiri di sana, seolah ditiup angin hingga kosong. Aku berjalan melewatinya. Tiba-tiba ia bertanya, "Kalau malam itu aku tidak memberikan liontin itu pada Rania, apa kita akan berbeda?" Aku berhenti sejenak, lalu menggeleng. "Tidak." Ia tertegun. "Liontin itu hanya membuatku melihat lebih jelas," kataku. "Kalaupun bukan malam itu, akan ada hal lain. Anting, rumah, perjanjian, transfer uang, jamuan keluarga." "Baskara, kita sudah lama rusak." Ia menundukkan kepala, air matanya jatuh ke tanah. Aku tidak berhenti lagi. Saat berjalan keluar dari pemakaman, matahari bersinar cerah. Sebulan kemudian, studio restorasi perhiasanku dibuka kembali. Kali ini, tidak lagi tersembunyi di gang yang sepi. Aku memindahkannya ke pusat kota. Namanya Genggaman Hati. Di hari pembukaan, ibu datang. Pak Wijoyo datang. Banyak ahli restorasi muda yang dulu pernah dibantu oleh Eyang juga datang. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil, khusus untuk membantu gadis-gadis yang ingin belajar restorasi perhiasan tradisional tapi tidak punya sumber daya. Sebelum pengguntingan pita, seorang wartawan bertanya, "Ibu Anindita, setelah mengalami pembatalan pernikahan dan badai di Aditama Group, apa yang paling ingin Anda sampaikan pada diri Anda di masa lalu?" Aku berpikir sejenak. Kamera menyorotku. Liontin itu menempel di tulang selangkaku, guratan emasnya berkilau di bawah sinar matahari. "Jangan takut kehilangan orang yang tidak pantas," kataku. "Yang kamu dapatkan kembali bukan hanya uang dan barang, tapi juga dirimu sendiri." Tepuk tangan terdengar. Aku menggunting pita merah. Pintu studio perlahan terbuka. Di dalamnya ada lampu yang terang, peralatan yang rapi, perhiasan-perhiasan baru dan lama yang menunggu untuk diperbaiki. Juga,
Kehidupanku yang baru dimulai. Belakangan, Baskara mengirimiku sepucuk surat. Di dalamnya tidak ada permohonan untuk kembali. Ia hanya bilang akan meninggalkan Jakarta, mencari pekerjaan dari awal. Di akhir surat tertulis, "Aku akhirnya mengerti. Yang kamu tarik malam itu bukanlah 6 triliun, tapi hidupku yang sudah tidak bisa lagi kutarik secara berlebihan." Aku membaca surat itu sampai selesai, lalu memasukkannya ke mesin penghancur kertas. Kertas itu diiris sedikit demi sedikit. Tidak ada benci, tidak ada kenangan. Rania. Karena masalah ganti rugi, akhirnya dikenai pembatasan pengeluaran. Seseorang memotretnya bertengkar dengan Ibu Baskara di sebuah mall. Mereka saling menyalahkan. Yang satu bilang Rania menghancurkan putranya, yang satu bilang keluarga Aditama tidak punya uang tapi masih berlagak kaya. Video itu hanya kulihat beberapa detik, lalu kusapu. Itu bukan lagi ceritaku. Dalam ceritaku, tidak ada lagi Baskara, tidak ada lagi Rania, dan tidak ada lagi Anindita yang selalu dituntut untuk pengertian. Aku akan terus memperbaiki barang-barang yang pecah, tapi aku tidak akan pernah lagi memperbaiki hubungan yang sudah busuk. Penutup. Banyak orang kemudian bertanya padaku, saat menarik investasi 6 triliun itu, apakah aku tidak merasa terlalu kejam? Aku bilang, tidak. Yang benar-benar kejam adalah mereka yang menghabiskan uangku sambil memintaku melepaskan martabatku. Yang benar-benar kejam adalah Baskara yang tahu persis apa arti liontin itu bagiku, tapi masih berani memberikannya kepada Rania di depan umum. Aku hanya akhirnya berhenti memberi, berhenti mengalah, dan berhenti membayar untuk keserakahan orang lain. Retakan pada liontin itu masih ada. Aku tidak menutupinya. Karena ia mengingatkanku bahwa pecah bukanlah aib. Tahu akan pecah, tapi tetap memberikannya kepada orang lain untuk diinjak-injak, itulah aib yang sesungguhnya. Sekarang, aku memakainya. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah menyelamatkan diriku sendiri dari sebuah pernikahan yang salah. Mulai sekarang, aku bukan lagi jalan keluar bagi siapapun. Aku adalah tempatku sendiri untuk pulang.